Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari jawab salam macam orang puasa 1 bulan penuh. Hari ini baru puasa yang ke-7 malam ke-8. Saya doakan yang jawab salam saya dengan semangat, semoga dimudahkan segala urusannya, semoga dimurahkan rezekinya, semoga dipanjangkan umurnya. Dan untuk para akhwat, semoga diberikan jodoh ataupun suami yang soleha. Yang akhwat, yang merasa akhwat, diberikan suami yang soleh, yang kaya raya, yang gajinya 100 juta per bulan. Dan untuk para ikhwan, semoga diberikan istri yang soleha. Gak ada yang aminin? Awawan gak usah aminin ya. Semoga dapat istri yang soleha. Semoga dapat mertua yang kaya raya, tanahnya luas. Dan saya doakan yang paling terakhir, semoga yang jawab salam saya dengan semangat, semoga yang punya utang cepat dilunaskan utangnya. Banyak juga yang punya utang. Tanam pinang rapat-rapat agar kijang tak dapat berlari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwab as-sarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita ta'azimi Dewan Azatis, mohon maaf Habib Umi selaku Dewan Pengasuh, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'azimi Dewan Azatis wal Asatizah dan Ustazah, dan yang sama-sama kita banggakan yaitu teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah lah sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan di malam yang ke-8 ini untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis yang kita cintai ini dalam rangka untuk mendirikan Qiyamul Lail. Salawat beriringan salam tak bosan pula kita kirimkan buat arwah revolusi alam, yakninya baginda alam, akhir para nabi, imam para rasul, panutan sekalian umat padang pasir yang ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Ia rela istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, berlimuran darah, berselimutan pedang dengan menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 60 hari lamanya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai solat kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama melafazkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan berikan pula kami keberkahan pada bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami agar dipertemukan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam kali ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bertemu, sehingga kita masih berjumpa pada malam hari ini, yaitu dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah salah satu kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita harus senang,
kita harus bergembira dalam menyambut bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah suatu momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita agar menjadi yang lebih baik. Dan Ramadan kali ini juga sebagai momentum bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di siang bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya, secara konteksnya hampir sama, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodohnya kita jikalau Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan ini, tetapi tidak kita maksimalkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita maksimalkan atas perintah yang Allah berikan kepada kita dan yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa adalah suatu kewajiban bagi kita, sebagaimana firman Allah di dalam Qur'an-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan agar kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Allah juga mengatakan di dalam Qur'an-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah, karena sebaik-baik bekal ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Mari, mumpung di awal Ramadan, di hari yang ke-7, di malam yang ke-8 ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menebarkan kebaikan di dalam Ramadan ini maupun di luar Ramadan nanti. Dan mari kita sama-sama saling menguatkan, saling mengasih semangat satu sama lain agar kita beribadah ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.